Kembali di Top News, pemirsa, Polri tengah mendalami potensi pidana dalam aktivitas pertambangan di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya usai izin 4 perusahaan dicabut pemerintah. Namun, Menteri SDM Bahlil Lahadalia berpendapat masalah kerusakan alam di Raja Ampat cukup diselesaikan secara adat. Lantas, apakah pencabutan izin tambang bisa menjadi pintu masuk mengusut dugaan pidana? Berikut ulasannya dalam Top Review. Inilah kondisi Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Kamis 12 Juni 2025. Destinasi wisata yang terkenal dengan surga bawah laut ini akhir-akhir ini sepi dari kunjungan wisatawan buntut adanya sorotan kerusakan alam akibat aktivitas pertambangan. Bupati Raja Ampat Orideko Burda mengeluhkan turunnya jumlah wisatawan ke Raja Ampat. Orideko berharap Raja Ampat kembali ramai dikunjungi wisatawan. Hal-hal itu yang bikin mungkin wisatawan, wah, kita kira Ampat sedangkan tempat yang kita mau pergi ini sudah hancur ini buktinya ini. Nah, makanya ada juga wisata yang batal kunjungan mereka ke sini. Dan itu memang ada. Berapa homestay sudah lapor, wah saya punya tamu sudah takut masuk. Nah, lapor bahwa daerah yang terjadi ini jauh dengan kita punya tempat. Kita punya tempat ini tetap masih eksis, tetap masih bagus, tetap masih ada aktivitas semua. Wisata. Nah, karena terpengaruh dengan itu ya sudah kunjungan mereka batal juga ada. Tetapi ya saya harap supaya aksi yang kemarin dilakukan kembali angkat nama Raja Ampat. Sebelumnya pemerintah mencabut izin usaha pertambangan dari 4 perusahaan di Raja Ampat. 4 perusahaan yang izinnya dicabut yakni PT Anugrah Surya Pratama, PT Mulia Raymond Perkasa, PT KW Sejahtera Mining, dan PT Nurham. Kini hanya PT Gag Nikel yang tetap diizinkan beroperasi. Kemarin Bapak Presiden memimpin rapat terbatas, salah satunya membahas tentang izin usaha pertambangan di Kabupaten Raja Ampat ini, dan atas petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk 4 perusahaan di Kabupaten Raja Ampat. Di sisi lain, Greenpeace Indonesia menemukan 13 dari 16 izin tambang nikel aktif di Raja Ampat berada di kawasan Geopark, di mana pemerintah telah mencabut izin 4 di antaranya. Namun masih menyisakan pertanyaan terkait dampak terhadap lingkungan. Greenpeace juga mengungkap sejumlah tokoh di balik perusahaan tambang nikel di Raja Ampat. Salah satu namanya adalah Sabtono Aji, atau dia komisaris, duduk di komisaris di Gag Nikel, dan dia merupakan staf khusus Kepala BIN. Jadi di sini akan ada terjadi konflik kepentingan. Yang kedua adalah Ahmad Fahrul Rozi. Dia adalah komisaris di PT GAG dan dia adalah pembina di PBNU. Dan kita ketahui, kita pernah bahkan masyarakat publik juga pernah dihebohkan dengan ormas yang mendapatkan izin-izin tambang. Nah, yang perlu diketahui, yang dicabut itu adalah 4 izin yang berada di dalam wilayah Geopark yang aktif ya. Selain itu, ada 3 izin tambahan yang sedang diusahakan untuk aktif kembali lewat upaya pengadilan. Jadi sebenarnya proses-proses izin-izin yang sempat tidak aktif tadi itu sedang melakukan gugatan dan sangat potensial untuk kembali aktif ketika mereka menang di pengadilan. Kini polisi tengah mendalami dugaan pidana pada aktivitas tambang nikel di kawasan Raja Ampat. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut pendalaman dilakukan untuk keperluan penyelidikan. Anggota kita saat ini bersama dengan kementerian terkait sedang melaksanakan pendalaman. Terima kasih. Merespons rencana Polri mengusut unsur pidana pada aktivitas tambang di Raja Ampat, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan masalah tambang nikel di Raja Ampat yang merusak alam dapat diselesaikan secara adat Papua. Itu untuk agar bagaimana caranya bisa kita selesaikan secara adat Papua, ya. Karena kemarin kan sudah kita tim sudah turun, sudah mengecek
Saya pikir ini adalah bagian daripada respon pemerintah terhadap pikiran baik masyarakat, dan juga pemerintah memang sudah melakukan ini sejak bulan Januari. Lalu apakah pencabutan izin 4 perusahaan tambang bisa menjadi pintu masuk mengusut dugaan pidana? Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar mengatakan unsur pidana bisa diusut jika kegiatan pertambangan terbukti merusak lingkungan. Kalau kegiatannya itu meskipun berizin gitu ya, kemudian merusak atau melewati baku mutu lingkungan, ya apakah itu baku mutu air, air laut dan seterusnya gitu. Artinya memang terjadi pencemaran. Nah, itu yang kemudian jadi persoalan pidana kalau memang terjadi seperti itu. Nah, karena itu baik perusahaan yang berizin, apalagi yang tidak berizin gitu ya, ketika dia melakukan eksplorasi yang kemudian mengakibatkan pencemaran atau mengakibatkan berubahnya baku mutu lingkungan hidup gitu ya, maka dia bisa dikategorikan sebagai pelaku pidana gitu. Artinya bisa memenuhi unsur untuk disebut sebagai bahwa perbuatannya itu secara sengaja, pasti sengaja ya, karena ada izinnya ya, pasti sengaja, dan itu kemudian menimbulkan pencemaran. Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada Fahmi Radi menyatakan perkiraan kerugian negara dari aktivitas tambang di Raja Ampat bisa mencapai lebih dari 300 triliun rupiah. Kerusakan ekosistem imbas aktivitas pertambangan dinilai lebih besar daripada keuntungan ekonomi yang dikantongi negara. Maka sudah semestinya Raja Ampat bebas dari segala aktivitas pertambangan demi menghentikan potensi krisis ekologi dan menjaga keindahan surga bawah laut Raja Ampat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.